biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh. Aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Pemirsa, target kita kali ini adalah Vivi Buntaran, ya. Oke, kita akan kerjain langsung. Jadi nanti dia akan lewat jalan ini. Pas lewat jalan sini langsung akan agent gendir langsung menghadang mobilnya, pura-pura ketabrak. Dir, mobilnya lewat, langsung lu pura-pura menjatuhkan diri depan mobilnya, Dir. Langsung kesakitan, minta ganti rugi, Dir. Kesakitan. Lu minta ganti rugi pokoknya. Aduh, Mbak ini nggak punya mata apa gimana sih? Loh, kan tadi Bapak yang nabrak mobil saya. Kok bisa saya yang nabrak, orang situ yang nabrak, udah ketahuan nggak gini berantakan, nggak bisa nyalain saya. Mana ini daganganku belum ada yang aku bayar hutangan semua. Mbak ini, aduh. Lah, tadi kan nggak terasa, aku nggak dengar bunyi buk itu enggak loh. Emang orang nabrak pakai punya, aduh, badanku sakit semua ini, aduh. Tadi aku nggak terasa nabrak loh, Masnya yang menabrakkan diri. Buktinya kan udah pada ke situ, itu. Bohong nih Mas, modus. Kalau nabrak itu bunyi bak gitu loh. Apa untungnya saya modusin Mbak? Yang jelas Mbak nabrak saya nggak bisa berdiri. Ya udah sini saya bantu berdiri Mas, saya bantu berdiri jadi Ya ini bisa udah, dirapiin. mau bantu berdiri, jangan omongan aja. Ya udah, saya bantu berdiri, ayo. Dari Ayo. tadi sini nggak bisa berdiri kok. Bantuin yang benar. Ayo. Aduh. Dari sampai kiri. Oh, iya. Masanya ke depan. Oh iya. Siapa yang ngajarin nggak gitu? Oh, gimana sih? Sebenarnya Badan kayak gajah berat banget Enggak sih. sih. Aku udah bantuin loh, tapi ini malah jatuh. Aku udah jatuh juga loh. Orang cuma bantuin berdiri aja. Yaudah, yuk bener Yang benar. Pakai hati. Tanggung jawabnya situ di mana? Jangan lempar-lempar dong, gimana sih? Ini kan mobil mahal. Kalau lecet gimana? Belum mahal itu kan udah tahu jalanan nggak? Ini maksudnya apa? Mau mobil mahal kayak apa? Nggak ada nilainya loh saya. Bapak kok malah lempar-lempar begini sih? Kalau Lempar? barat gimana? Ya udah, kalau Bapak lempar, saya juga lempar. Nah, ayo Bapak saya lempar juga. Lah ini mana mau tahan tuh ini mobil apaan? Ya udah, saya turunin aja ini sekalian. Hati-hati lo ya. Ini belum lunas loh. Kenapa Bapak lempar-lempar gitu? Nah lebih mahal ini daripada ini mobil apaan ini mobil utangan kan? Ya aku nggak peduli. Yang penting kan aku cicilannya tetap bayar. Malah cicilan malah mahal ini tanggung jawabnya gimana sih tuh? Kalau situ yang nabrak kenapa aku yang disalahin? Pak, gini ya Pak. Saya nggak merasa nabrak, Bapak sendiri yang menabrakkan. Itu kan menurut kamu. Ya udah kalau gitu ke kantor polisi aja deh Pak. Tolong, aku ditabrak nggak ini nggak tahu jawab. Tolong yang nabrak nggak tahu jawab. Tolong, ini nih Mbak. Oke, warga datang. Mana cuma dapat sehari cuma dapat 2.000 perak lagi. Dasar nggak punya otak. Oke, di sini warga justru bukan akan membela Vivi, malah justru dia akan menyalahkan Vivi, ya. Oke, ya Mbak yang salah lah. Mbak harus tanggung jawab lah. Mbak jangan mentang-mentang ayam, Mbak. Jadi kayak gini. Nggak tanggung jawab dia nih. Tanggung jawab, Mbak. Ini tanggung jawab Mbak. Bapaknya nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa jalan Om. Lah, bohong tadi bisa. Tadi aku Bohong bantu gimana? berdiri bisa. Aku kalau bohong ngapain panggil-panggil. Nggak bisa jalan Om. Tanggung jawabnya gimana dia? Dia lagi konsen sama warga. Gendir, lu ke mobilnya Vivi, ambil tasnya dia. Dari tadi saya emang Gini. nggak bisa jalan. Saya jelaskan dulu ya. Pas saya lagi jalan, Masnya ini menabrakkan diri ke mobil gitu. Jadi jatuh, Bohong berseraran. Mas, bohong nggak ada ini. Ya udah, Dari kita tadi ke saya kantor nggak bisa polisi jalan. aja deh. Dari tadi saya nggak bisa jalan. Ini cuma mengada-ada dia. Nah, Oh, ambil bisa sana dulu. jalan kan? Tadi nggak bisa jalan.
Ini barusan bisa jalan. Ya Mas, bener ya Mas. Tadi dia jatuh, aku bantuin bangun. Gitu. Iya. Masnya yang nabrak. Lu lari, bawa tasnya kabur. Mbaknya hati-hati. Ya, ya wes. Makasih ya Mas ya, Mbak ya. Hah? Tas aku? Tas? Lah, woi, itu tas gue. Woi, stop. Itu tas aku. Diam. Dasar lu modus lu ya. Ini tas gue. Ajar lu. Ini tas gue. Gue udah tahu lu sengaja lu nabrakin terus ngambil tas gue. Oke. Langsung masuk. Security langsung menghadang gendir bersama pemilik sepeda kopi yang beneran, tukang kopi yang beneran. Lepasin nggak? Lepasin. Itu tas aku, lepasin. Ini apa nih? Ini yang ngambil sepeda kamu? Iya, dia nih Pak. Ini ceritanya gini, ceritanya tadi saya jalan, terus masnya itu nabrak sepedanya, nabrak mobil aku. Dagangan saya Mbak. Hah? Dagangan Mas? Iya. Loh saya nggak tahu deh itu dagangan ini Mas kenapa apa dia? bukan. Yang penting saya taunya tas saya diambil sama dia. Mbak gini Mbak. Makanya di sini jangan bawa-bawa tas branded Mbak. Pak, ini bukan masalah tas branded ya Pak. Ini masalah kriminal. Ini masalah kejahatan loh. Karena dia dari tadi udah modus mau ngambil tas saya. Ya kan sebelumnya dia nabrak-nabrakin sepedanya gitu. Itu kan jahat banget Pak. Saya sampai lari-lari loh. Kalau saya nyungsep gimana? Kalau saya laporin polisi, habis dia loh. Oke, berikutnya jadi Vivi Buntaran ini juga punya butik, dia punya butik tempat jualan baju. Jadi ada agent Adit yang akan datang bersama reporter yang akan berpura-pura menjadi reporter, wawancara, jadi reporter infotainment. Ya. Oke. Sekarang langsung bilang aja udah ada janji wawancara. Lama banget sih. Ini nungguin di situ doang. Itu siapa sih artisnya? Aduh, lupa namanya nih. Mas, jangan ketok-ketok gini dong. Ngetok-ngetok gimana? Kita udah kesel nungguin di sini. Mas dari mana ya? Kita reporter mau ngeliput ini sama manajernya disuruh datang kemari. Loh, saya belum dikasih tahu. Lah, gimana sih? Ini siapa sih? Melinda bukan? Pindah cuma 1 malam. Oh, ini Cinta 1 Malam. Udah salah nama. Saya mau bukan Melinda. Lah terus siapa? Enggak, maksudnya Mas dari mana ya Kam? Aku pengen tahu dari mana, jadi aku biar sinkron gitu loh. Ini saya janjian sama manajernya, tuh siapa Mas Egi itu, ya kan katanya suruh ngeliput kemari. Aku telepon Mas Egi. Bilangnya pakai mobil putih. Mobil putih. Mobil putih kan banyak, Mas. Emangnya mobil putih di dunia cuma satu? Tadi sebelum datang saya telepon, itu bentar lagi nyampe katanya pakai mobil putih. Yang mana lagi ya inilah. Gimana sih? Mas, jangan kasar dong ngomongnya. Santai dong. Kenapa sih? Mas yang butuh saya kan? Lah, Mas butuh berita kan? Santai gimana? Kita nungguin udah berjam-jam di mari situ doang. Situ siapa sih? Artis juga bukan. Ribet amat sih jadi orang. Yang butuh liputan siapa sih? Gue ditelepon sama manajer lu sok kemari. Ya udah, kalau kamu nggak mau liput, ya udah kamu pergi sana. Ya udah siapa yang mau ngeliput situ nih? Artis juga bukan, terkenal juga kagak. Sengkek banget sih udah datang telat kayak Udah ya begini. cukup ya. Tadi saya kesini aja, tadi udah ketemu orang gila di sono. Lu jangan bikin gue gila beneran Itu ya. urusan lu mau ketemu siapa kek? Gue mah di sini tugas ya kan menjalankan tugas. Udah. Terserah, lu mau liput-liput, nggak liput ya udah. Gue mau ke butik gue ya. Yang mau ngeliput situ siapa? Ya ampun, ini gue kalau bukan karena kerjaan gue nggak bakal kemari. Oh my God. Perasaan artis papan atas aja nggak gini-gini amat. Situ siapa sih? Yaudah pergi ya. Ngapain sih? Gi, ini media lu yang undang. Kenapa lu nggak bilang-bilang, Gi? Pemirsa, ternyata ini artis yang portal kita yang besar. akan kita liput itu artis ecek-ecek, gak ada apa-apanya. Lihatin, kita janjian udah berjam-jam di sini tapi tidak direspon sama dia, seolah-olah dia nggak punya salah.
Untuk apa artis kayak seperti ini? Dia ngakunya artis, banyak di Google, tetek bla 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 bla. Untuk apa seperti ini artis? Ini artis gak penting kayak seperti ini. Gak pernah ada harganya, ngerti ya? Gimana? Sekarang di liputan. Enggak, gini, Mas mau liput saya. Ah. Ya udah, kalau mau liput yuk kita naik ke atas. Ya tapi caranya nggak begini ya. Hargain orang dong, kerjaan orang. Loh. Waktu orang. Oke, gini, jadi kalau Mas mau interview saya, oke, tapi yang sopan ya. Saya nggak mau loh kalau kayak kasar kayak gini. Ya kalau sopan sih kita sopan. Orang bakal menghargai, saya juga menghargai. Kalau Nah, caranya gini. kayak begini nggak bakal dihargai. Iya, kamu tadi datang langsung ngeplak pintu tuh. Ya kan? iyalah, orang kesel dari sini berapa jam nunggu di sini. Ya kan, ini berarti Oh. miskom saya nggak tahu dari manajer gitu loh. Saya kelaparan, saya ngopi udah habis berapa gentong tuh. Nggak gini, kamu mau liput aku nggak? Kamu jadi liput? Yang mau ngeliput itu siapa? Gua kalau bukan karena tugas malas gua kemarin nemuin artis kayak ginian. Aduh, artis juga belum terkenal belum udah apa. males kalau diputar kayak begini, diputar tuh asik, santai gitu loh. Kalau artisnya asik, kita bisa lebih asik. Situ oke coy. Sopan nggak? Kita sopan ya, bro. Ini kamera matiin dong. Apa ini kita lagi begini-begini? Matiin dong, Mas. Ini kerjaan kita, ngapain ribet-ribet? Ya. Udah kameramen gak usah diurusin. Aduh, kamu bawel banget sih. Udah deh, gini. Saya mau ke butik. Kalau kamu mau liput. Kalau nggak ya udah, nggak apa-apa. Enggak, ya udah kalau nggak mau. Emang siapa yang mau liput situ? Orang situ yang ngundang kok. Lah, tadi Mas suruh saya telepon manajer. Manajer aku udah bilang iya. Jadi gimana dong? Lah ke situnya gak mau. Apaan? Udah deh, yuk, beneran. Kita maaf dong. Wah, kok jadi gue? Ya iyalah udah ngerjain kita. Udah deh, maaf, resek lo. Senyum dong, lu sampai bibit ngapet sih. Senyum. Oh iya, kita minum kopi udah segentong kayak begini, Ya dibayarin Allah. kagak. Minum segentong. Minum segentong urusan lu minta ini dong. Bos lu yang handle, ya kan? Ribet banget ini. Ayo Mas, buruan mau liput Di mana? Di mana? Spotnya yang paling bagus mana? Ini Jadi bagus sambil sih. ini aja ya, sambil Ini kita bagus lihat ini ya. view-nya kan. Kain-kain Indonesia, kain Nusantara. Berapa duit ini kain-kain begini? Ini relatif lah, ini kan kain-kain ada yang sutra, ada yang katun. Emak gue juga pakai beginian, di pasar banyak beginian mah. Jangan mentang-mentang Beda dong. jangan mentang-mentang masuk butik terus harganya naik. Ini beda Mas. Lihat dong tuh. Beda apanya? Sama. Ini seratnya tuh dibikin satu-satu, ini detail banget. Sama kok yang sampai ibu saya pakai itu. Ih, Mas soto ya. Persis sama Ini kayak kan begini. kita yang Beli di bikin. pasar baru pun sama. Ay, buset. Jadi Vivi Buntaran juga pernah kena tipu arisan palsu. Jadi berkedok arisan tapi ternyata penipuan. Dia pernah mengalami kerugian. Oke, ini butiknya nih hasil dari arisan yang Mbak ikutin itu ya? Padahal dia boro-boro dapat duit orang kena tipu. Ya udah langsung aja pertanyaan gini aja. Ini yakin butiknya Mbak nih? Iya. Emang kenapa? Pasti dia butik dari hasil kemarin yang arisan miliaran itu. Arisan miliaran. Ya kalau mah bisnisnya beda lah, nggak bisa disamain sama yang arisan. Biasa aja dong, Ndak. Jawabnya ya, Mbak ya. Kita emang reporter, kerja kita cuma begini doang. Tapi jawabnya nggak usah nyeleneh-nyeleneh kayak gitu dong. Iya, tapi tadi kamu nanyanya itu kayak serasa kayak menuduh, kayak negatif gitu loh. Kenapa? Ya kita nanya, wajar dong. Ya kan, situ narasumber. Jawab lu, jangan nyeleneh kayak udah. gitu. Kayak habis nelen karet. Aduh, gue puyeng deh. Dari awal lu dateng ya, lu udah bikin gua naik darah nih. Lu jangan sampai gue usir lu ya. Berani ngusir aja. Emang kita mau Kan liputan lu situ? yang dateng, lu yang mau liput. Kita datang ke sini tuh diundang ya. Oke, lu sekarang mulai wawancara dia. Tapi lu pas wawancara, lu sambil ngupil ya. Pertanyaannya saya juga capek nih ketemu Mbak kayaknya. Dari tadi jawaban apa, Ya, makanya ini udah apa buruan. gitu kan. Dah, langsung aja pertanyaannya deh. Ini sebenarnya butik ini. Kok ngupil sih Mas, jorok deh. Hah? Lah, urusan saya yang disut kan situ. Jangan pegang-pegang batik mahal-mahal ini ya. Hah? Siapa yang mau megang-megang batik? Ini mehong, lu tau udah gak? 35.000, emak gua kemarin 35.000. Jangan disentuh, tangan lu kotor deh. Apaan sih? Ini kan batik. Batik sutra, bukan batik biasa, lu tau kagak? Kan giginya
Vivi Buntaran tuh di Vinir kan, baru perawatan puluhan juta. Oke, kenain mic-nya. Mic lu pura-pura wawancara, tapi mic lo sodor-sodorin biar kena mukanya dia. Kayak kena giginya dia, sodor kena giginya dia. Gigi yang baru tuh. Ini nih sebenarnya butik dari mana? Hah? Ini gigi Vinir, lu tau kagak? Ini mahal, mehong. Ini kalau patah gimana sih ini? Mak kenapa bisa ke sono-sono? Elah, ini gigi juga paling palsu. Nih, bro. Gua bingung sama dia. Curiga giginya ompong semua nih. Kalau gigi ompong mana bisa bikin kayak begini? Bisa aja Semua malah dokter sekarang. ngerti kalau itu namanya Vinir. Kalau Vinir itu harus ada gigi utuh. Udah deh. Ya, berarti kan, giginya separo. Kan berarti palsu semua nih gigi. Pemirsa ternyata seorang yang ngakunya artis, ternyata giginya palsu. Tau nggak? Pergi. Pulang deh. Udah deh, matiin tuh. Cuma gak usah ribet banget sih kayak gitu aja Aduh, ribet jangan ngupil lagi amat. deh. Suka-suka gue dong, mau kayak gimana kan? Udah, pergi deh. Mbak, ini Aduh, jangan pegang-pegang dong. Ini kan sutra. Ini jualan nih, mehong. orang ini Aduh, jangan. Aduh, lu dikasih tahu kenapa sih? Aduh. ya sekarang di butik saya boleh dong lihat-lihat, siapa tahu saya tertarik, saya beli. Mbak, kalau mau jualan ya, hargain pelanggan. Siapa tahu saya tertarik, bisa dong saya beli ya kan? Ya saya mau beli mana juga terserah. Jangan dipegang. Ya elah, baju kayak begini doang. Ya ampun, baju gua lu tendang-tendang lagi lu. Ya terus kenapa kalau gue injak-injak, Kalau gue sanggup bayar mah apa? Butik gue Lu, pergi lu. Sini. biasa dong. Pergi lu. Pergi. Itu baru baju segitu berapa sih harganya? Ini kok mati monitornya? Oke, nyala lagi. Oke. Mbak ini kan perawatannya kelihatannya mahal ya, giginya aja puluhan juta, terus tasnya tas mahal, buka butik kayak begini. Uangnya dari mana Mbak ya? Emang Mbak kerjanya apa ya? Persis nyinyirin aja. Udah. Nih gue nanya sekali lagi nih, butik kayak begini, gue aja nggak pernah lihat Mbak tuh di TV atau di kayak apa di off air nggak tahu ya. Ini butik dari mana? Dengerin ya. Ini dari keluarga. Dari keluarga dari mana? Simpenan gadun kali. Lo hati-hati lu kalau ngomong lu. Oke, Adit lo pura-pura terima telepon, terus suruh dia pegang mic sendiri. Sedangkan tadi mic yang lo pegang kan bekas lo tadi ngupil kan. Nah, gini aja deh Mbak, sekarang untuk pertanyaan terakhir ya. Udah. Ya tapi satu pertanyaan ya, tapi udah tuh lu pergi ya. Ya, Janji ya. Iya, satu pertanyaan lagi. Ini untuk butik ini yang dirilis dari awal kan? Iya. Ini Mbak untuk mengembangkan butik ini bagaimana nih? Iya, nanti kita akan Cara-caranya. bikin fashion show, kita akan bikin talk show di bawah. Ya elah, Mas dengerin gak sih tadi Masnya nanya, sekarang dia yang telepon, gue puyeng sama orang ini. Mbak ngomong sendiri aja ya. Nih, Iya enggak, tadi kan dia bekas upil lu deh. Mic-nya. Alah ribet amat sih, biasa juga main di comberan. Ini. Udah, tisu Dita. Oke, jadi Vivi Buntaran ini kan kena tipu dari arisan ini, arisan yang pernah dia ikutin. Sekarang akan kita masukkan agent Helen yang berpura menjadi korban penipuan arisan, dan dia akan nuduh Vivi Buntaran yang nipu dia. Ribet banget lagi Mbak. Kamu juga. Tanya Oh lagi. ini namanya Vivi Buntaran. Kamu siapa Lo ya? inget gak sama gue? Mana arisan miliaran gue yang udah lu tipu? Hah? Lu kagak salah. Oke, Adit, lo kan mereka lagi ribut, lagi berantem, lo live report. Lo pura-pura lagi siaran langsung nih tentang perkelahian antara artis dengan korban penipuan arisan. Ternyata Vivi ini dia melakukan penipuan hampir miliaran rupiah. Ini dia korbannya pemirsa. Ternyata Vivi sudah melakukan mungkin. Ngomongnya bener kok, Ini keluar. Mbak, kalau nggak sopan kayak begini, inget ya Mbak, Ini lu berita hoax, berita penipuan. Bagaimana? Pokoknya Mbak akan berurusan. Kita punya komunitas. Oke, ya udah, lo pergi cabut. Mbak, Lu berita hoax apa Mbak lu? balikin utang miliaran Mbak ke saya. Gimana sih Mbak? Lu cari dong itu ketua arisan, gua ajak korban, Ya, kenapa lu cari gue? Itu kalau lu nggak mau tanggung jawab nih semuanya gue acak-acak nih. Semuanya. Balikin. Ya ampun, batik gua diacak-acak, ini kan batik mahal, Mbak. Kurang ajar lu ya. Ini tuh mahal, lu main acak-acak aja nih. Lu tau Ya gak, ini bodo batik. amat ya, gue nggak peduli ya. Yang penting gue mau utang-utang lu bayar ke gue. Oke, pancing lagi, bikin Vivi marah lagi. Dia udah kepancing, lu bikin dia kesel lagi. Jangan sok cantik ya lo ya.
Hah? Masuk aja. Kenapa dijabak-jabak ya? Mau obat lu ya? Emang dia datang-datang. Gila, nipu banget. Lu jaga rambut gue, kurang ajar ya. Lu yang datang-datang. Dita, usir Dita pakai security. Dia. Lepasin saya. Bisa lepasin saya nggak? Saya bisa turun. Saya bisa turun sendiri. Lepasin saya. Dia akan datang ke salon ini. Nah, di salon ini kita akan jebak dia dengan 2 agent sekaligus. Oke, Afni, langsung lo layanin dia. Boleh pakai ini dulu, Mbak? Oh, Ya. Iya, tiduran aja. Lo bilang rambutnya kasar banget ya, kayak ijuk gitu. Cing, disampein ya. Biar lemes gitu, biar lembut rambutnya. Kasar kayak sapu di rumah saya, teh. Sapu. Waduh, basah. Mbak, ini rambut mahal ya Mbak ya. Kenapa sih pakai sapu-sapu? Beda deh. Kamu tuh kayak lambe tura tau nggak? Sebenarnya kalau namanya salon itu adalah tempat kecantikan ya. Semua ngomongnya manja, cantik gitu loh, manis. Itu kenapa jutek banget sih? Kenapa sih kamu? Lap dong Mbak, kain. Anduknya apa? Aduh, Kenapa sih kamu ngambil dari sini? Aduh, kok deh. Ini kan jadi kotor. Kamu ngambil yang baru kenapa sih? oh iya teh, maaf. Kamu jorok nah. Aduh, yaudah. Nih teh. Nah, kamu mah bener-bener deh, ih. Aku laporin loh sama manajernya. Gimana sih? Jangan atuh teh. Tapi kan ini udah dari sini. Ya udah, dari ini terus dikasih dari yang sini. ganti yang baru. Kenapa sih semuanya pada bikin emosi? Ya. Aduh, dari pagi deh. Ya saya mah nggak tahu, baru kenal teteh. Kok teteh tidur lagi nggak apa-apa. Santai. Bener ya, awas lu ya. Iya. Jangan lu bilang ijuk, sapu ijuk lagi. Iya teh. Oh, orang udah puyeng bikin makin puyeng. Awas lu. Tadi extension hati-hati. Iya, Jangan lu iya. jambak-jambak tercopot. Iya. Gelo. Makanya teh nanti perawatan gitu loh. Perawatan. Aduh maaf kena telinga teh. Ini shampoo tuh shampoo impor. Mehong. Iya, ini juga mehong teh. Airnya lo cipratin. Aduh. Buset. Kamu kenapa sih? Kamu tuh sensi banget deh. Perasaan yang lain nggak pernah komplain, teteh doang yang komplain. Ini teh gimana sih? Tuh, tenang, udah. Aduh, tenang, airnya muncrat. Tapi ini muka teteh kok ini ya? Ya ampun, ini kenapa sih sabun rambut ini ke pipi. Ya, Ini kan di perawatan. saya teh penasaran itu teh apa sih? Gitu loh, aneh gitu di mata saya teh gitu. Udah nggak apa-apa, saya ampun pijit deh. tadi ya. Enak gak gimana pijitan saya? Puyeng nih. Pijit kepalanya tapi yang kenceng. Gila, kepala orang yang tolong, jangan nggak kayak gitu mbak. Gimana sih kamu? Kepala orang dimek-mek. Din. Sus lah. Aduh. Mana sih airnya? Ya teh, Sih. jangan lupa Cus, dibawa. buru-buru. Bah, siap. Aduh, rambut kayak injuk juga. Susah tau deh. Kamu tuh jangan kasar ya. Ini tuh rambut mahal, masa dimek-mek pelan-pelan dong. Oh. Mana sih? Iya teh. Duh, teteh. Lihat ih. Teh uyuhan gak ada kecoa gitu apa gitu teh. Apaan sih kecoa? Kamu tuh yang bener-bener ya. Kau krembet tuh yang bener. Ini tuh dioles semua kabehan, baru dipijit. Kok dimek-mek kok? Kan belum selesai teh. Sok duduk Coba lagi aja dulu. ya. Ampun, anak ini. Awas lu ya. Lu tau gak, ownernya salon ini tuh temen gue, temen arisan gue. Gue ngadu lo ke dia. Abis lo. Kelar, hidup lo kelar. Lagian rambutnya teh nih keras pisan.
Awas jelek. kalau bilang keras-keras lagi. Ini rambut mahal tau nggak? Ini ekstensinya dari luar. Gila ya. Tetep aja teh kayak injuk rambutnya. Gue bilang sama lu ya. Lo kalau punya urusan pribadi jangan bawa ke urusan kerja. Profesional. Mbak abisnya mukanya mirip sih sama pelakor yang udah ngerebut suami saya. Muka teteh mirip sama perempuan yang suka ngambil laki orang. Lu hati-hati ya kalau ngomong. Mulut lu tuh kayak comberan. Waduh. Gimana sih? Gak boleh tuh kayak begitu sama customer. Gak boleh, ngerti kagak? Lagian mukanya teh mirip gitu loh. Enak gak pijitannya teh? Wow. Senang gitu ya? Stop. Ini bedak impor lo mek-mek. Nih, enak Woi. Enak kagak? Enggak kena, aduh, teteh. Nih, coba di muka lu. Enggak. Ini tuh buat rambut, lu tau gak? Ini tuh produk rambut, bukan produk kulit. Ya, kenapa tuh kena muka saya, teteh? Tuh lihat. Namanya juga dipijit kan nggak berasa orang mah. Diam, Ini namanya si calon jerawatan begini. Ya udah sok duduk lagi, teteh. Menip kompeng wae dari tadi atuh. Awas lu ya, kalau sampai kena mata, belum mata copot lu. Bulu mata murah juga paling beli di mall yang 15.000. Lu diem ya. Ini bulu mata asli dikirim dari Tokyo. Gila ya lihat. Bukan dari Tokyo, yang bagus itu dari Jepang. Tokyo sama Jepang itu sama. Beda. So tahu nggak pernah sekolah. Tokyo itu kota, Jepang itu negara. Oh, yang penting kan beda dari tulisan Tokyo, Jepang. Beda. Komplain wae dari tadi. Ini teh gimana sih? Ntar gue gelo beneran. Teteh yang gelo apa saya yang gelo ini teh? Bisa diem nggak? Diem. Jadi puyeng nih dari pagi nih udah banyak masalah. Tuh, teteh malah bawa-bawa masalah rumah. Gimana sih? Ya karena kamu duluan bawa suami kamu direbut cewek lain. Itu mah urusan kamu. Kalau Ngapain? ngerasa, berarti teteh emang bener ya yang ngerebut suami orang itu ya? Lu gila ya gue dibilang pelakor. Gila. Ini teh. Kurang ajar kamu. Manajer kamu mana? Aku mau bicara sama manajer kamu. Gila. Oke, masuk Bung Ibe langsung nenangin. Pura-pura jadi manajer salon. Bung Ibe biasanya kan perannya jadi debt collector sama penjahat. Dia jadi manajer salon nih, pakai baju pink. Ada apa nih? Gini Pak. Ini dari awal saya datang mau krembat, mbaknya ini tuh udah nyolot rambut saya tuh basah, dibilang sapu ijuk, terus disamain sama si kuda nih. Sampo kuda, Pak. Terus? Kan ini udah mau krembat, pas mau krembat diemek-emek juga, terus dibaurin nih ke muka-muka. Kurang ajar deh, gimana sih SDM-nya? Salon itu kan ada SDM Bapak, gimana sih Bapak? Mbak sendiri rasanya gimana? Jangan tuh Pak, diemek-emek gini. Saya teh gini-giniin ya, Pak. Gini-gini. Dia tuh geleng-geleng kayak boneka dashboard. Lu fitnah ya, jahat ya mulut lo ya. Lu yang emek-emek bilangnya gua geleng-geleng kayak dashboard. Pak, gini ya Pak, kalau dia nggak dipecat saya nggak mau datang lagi. Bapak kan tahu saya customer tetap di sini. Sekarang Mbak maunya gimana? Saya nggak mau dipegang sama dia. Saya kapok udah diemek begini. Mendingan aku ganti capster yang lain. Itu, dengar kan? Saya juga nggak mau, Pak, megang dia. Gini. Oke, Afrik keluar. Oke, Bung Ibe sekarang langsung dia kan minta ganti orang. Bung Ibe aja yang langsung layanin dia. Pijet tapi jangan dipijit. Kayak justru dibelai-belai rambutnya kayak sayang gitu. Sambil mukanya muka mupeng. Lihat kan karyawannya kurang ajar banget. Ya udah, saya udah lihat yang mata sendiri. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Ih, apaan sih pegang-pegang? Ya kan saya minta maaf. Anak buah saya udah buat begitu. Iya, tapi minta maaf nggak kayak gitu. Iya. Saya kan tadi minta capster lain. Sekarang gini, Mbak duduk aja dulu, Mbak. Saya gantiin ya. Kan Bapak manajer. Iya kan saya pertama kerja begini dulu, baru jadi manajer. Kan lebih kalem kan, lebih kalem. Astaga, ini kenapa ke muka? Aduh, sama aja deh. Mbak tenang dulu, Mbak tenang dulu. Ini kan trik saya.
gaya buat saya tuh beda dengan yang tadi. Sehingga saya bisa jadi manajer. Iya, tapi Nah. kalau ini krim khusus muka ya nggak apa-apa, ini kan krim bat buat rambut. Oh gitu. Mahal Ya udah, deh. ulang. Kenapa sih? Kenapa sih bela-bela begini? Kalimat tuh di mana dipijit, ditekan. Ini teknik saya nih. Tenang, kan itu rasa lembut kan? Bagus juga enak. Stop, Kan stop, tadi stop. katanya bilang nggak boleh kena wajah. Iya bener, udah nggak kena wajah. Belainya oke, tapi kenapa mukanya mupeng? Lu bilang aja, emang muka saya begitu tuh gaya saya nggak maksud apa-apa. Itu gaya saya. Astaga. Banyak kok yang senang dengan gaya-gaya saya gitu. Kan rambutnya lembut. Kamu tuh mau coba-coba pelecehan sama aku ya? Hah? Pelecehan apa? Kamu belum tahu aku siapa? Kan kamu artis kan? Udah duduk dulu, aku ulang. Lihat, kan enak kan tadi katanya bilang belainya bagus. Apaan sih pakai meremlek apaan sih? Kenapa sih? Ya kenapa mukanya kayak begitu? Ya wajah saya memang gitu. Duduk dulu mbak juga, gak usah kom. Jangan komen banyak-banyak kan yang penting lembut. Aduh, seger banget nih. Enak untuk dinikmatin bersama-sama. Nanti kalau dia marah, lo bilang orang saya lagi ngebayangin sup ayam yang dimasak sama istri saya kok. Yang seger tuh sup ayam maksudnya. Sop gitu ya. Enak banget kan nikmati bersama. Bang Ajak lu ya, maksud lu tuh apa? Maksud lu apa? Maksudnya body gue? Ya astaga, nikmati bersama sup ayam yang istri saya lagi masak. Pikiran kamu yang kotor ya? Kamu yang bicara kayak begitu. Nggak pantas dong bicara begitu di customer. Customer kan denger. Kamu aja yang ger. Udah, stop. Apa kamu mau sama saya nih? Nggak, stop. Udah cukup. Nggak usah dilanjutin, Lo dudukin lagi, lo pijat lagi, lo bilang gini, nanti malam nih gua kawinin nih, lo bilang gitu. Seolah-olah lo ngomongin dia, padahal lo ngomongin kucing lo yang mau lo kawinin. Udah, duduk dulu, aku minta maaf. Ya nyantai aja. Enak banget nih kalau gua kawinin. Kawinin. Maksud lu apa kawinin? Lu ya? Aku mau kasih kawin kucing aku di rumah. Nggak peduli mau kucing anggora mau Alam kucing. sebentar pulangnya aku mau kawinin. Nggak peduli. Itu kata-katanya udah nggak pantas. Gue udah stop. Nggak. Tunggu. Nggak. Kali ini. Udah, cukup. Nih, udah ya. Nih, puas lu ya. Nih, cobain deh tuh, nikmatin bersama. Tuh, Nih buat rambut lu nih ya. Dia tunggu tuh rambut ya, nih krembat bagus. Tuh, cus. Oh ini baunya lain. Oke, dicepekin. Loh, langsung Bung Ibe sadar setelah nyium krimnya. Aduh, ini krim salah lagi. Bilang, seolah-olah Bung Ibe, krim yang dari tadi dipakai di rambutnya dia buat krim bat itu adalah krim yang buat ngerontokin bulu ketek sama bulu-bulu kaki. Tadi anak bos saya pakai kok ini kan kerimat untuk kasih rontok bulu ketek, bulu kaki. Hah? Gua rontokin rambut? Dia panik, bulunya, kepalanya bakal rontok di rambutnya. Oke. Lihat nih, kan aku palanya nggak tumbuh-tumbuh kan pakai ini. Nggak. Gue cuci. Sekarang aku mau cuci. Duduk dulu. Nggak. Aku minta cuci. Dia panik, dia takut botak. Oke. Bilang, resepsionis depan bilang aja, airnya mati. Kamu mau kemana? Udah mau cuci. Sebentar, tunggu dulu, tunggu. Mbak, banyak cuci dong, Mbak. Mau cuci rambut. Sayang, kamu mau kemana? Udah, stop. Tuh. Air mati. Oh itu kan. Nanti jadi rontok dong rambutnya. Gila. Enggak, udah cukup. Aku mbak keramas di tempat lain aja, nggak usah di sini. Semua agen keluar satu-satu ya. Cegat. Agen gendir cegat semua, agen cegat semua. Gue turun juga ya. Gue pura-pura jadi tukang parkir deh. Yuk. Mobil yang putih kan? Gimana dong rambut aku rontok? Ya memang itu tadi memang anak buah saya tuh pakai krimnya salah. Ini memang untuk bulu ketek. Nah, kasih dulu. Gimana dong? Udah maaf ya. Aduh, aku butuh air nih buat cuci rambut. Tuh, udah ke dalam aja air udah jadi kok. Nggak ada tadi nggak ada air. Ini kalau lambat Stop. bisa gugur loh rambutnya. Itu airnya udah ada tuh. Tadi Kembali nggak di ada, dalam. tadi dibilang nggak ada airnya. Ya, sudah. Anak bos saya udah. Oh, ternyata artis gembel kayak begini ya.
Bukan gembel, itu tuh nggak ada air di situ, nggak ada air. Gila, udah stop. Ayo, udah kok. Yuk. Itu bayar, makanya biar nggak setengah-setengah. Ayo, ayo. Salon itu bayar, bukan endorse. Ya kalau Gila saya ya. bayar masa setengah-setengah begini. Lu wartawan ya, diam lu. Capek Matiin kali gak ya. nih? Matiin, ini matiin. Iya orang lagi jadi berita, kita lagi Kita nggak kayak gini. Gila lu ya. Palsu mana bayar miliaran utang lu ke gue mana balikin gembel kayak gini utang miliaran Orang-orang miliaran. duit gue mau dibalikin Pusing gua nih di tempat calon gua kok tadi begini. kayak gini Mana? Stop. Kok ikut-ikutan? Lu kurang ajar ya. Ini tuh bukan obat krembat, ini perontok bulu. Iya gimana sih? Tuh rambutnya kayak injuk. Lihat gak teh rambutnya gini. Nih, rambut saya tuh wangi, bersih, lembut. Yuk ya, ayo. Cuci bareng yuk. Gimana? Itu airnya udah jadi tuh. Ayo. Ngomong. Rambut saya lembut. Udah, Pak, udah deh. Iri ya, sana pergi. Terus ini gimana nih? Lihat nih. utang miliaran aduh gimana Dasar gila nih rambutnya. Ya udah, biar dia mundur. Terus. Biar dia mundur, biar. Terus. Jangan marah-marah ya, nanti datang lagi ya. Terus, biar aku yang bantu juga. Terus. Terus, Pak. Terus. Op. Terus. Terus. Mas Uya kan? Iya. Kerjaan gue ya? Apa? Itu kerjaan gue ya? Iya. Karena lo ada di Haryang. Ya, cuci bareng yuk. balikin utang miliaran bang Gue kira beneran ini dikasih krim waxing biar rontok rambutnya. Gila ya, bener-bener nih hari yang aneh. Gokil. Ampun deh. Nih anak-anak bener ya. Gue mau cuci rambut dong kalau kayak gitu.